Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dina Jerina di Hyper Auto Concept. Untuk malam ini kita akan melakukan suatu perburuan harta karun. Kita dapat informasi tadi sore, katanya ada satu unit Corolla SE Saloon tahun 86. Dan informasi dari mediator kita itu barangnya dia banyak orinya. Jadi kan kita penasaran. Kita malam ini juga kita mau meluncur ke sana. Kita mau lihat unitnya seperti apa. Tapi kita pastikan dulu. Ya, kita pastikan dulu mediator kita di sana sudah ketemu belum sama orangnya. Nanti kita langsung meluncur. Telepon aja ya. Oke, telepon aja. Diangkat. Halo. Halo, Ya. Assalamualaikum. Salam, Lur. Anu meh takon gue apa? SE Salone. Jenengan sudah di TKP? Iya, aku di TKP ditunggu ini nih, Oh iya. Ya udah. sama yang punya juga. Udah di rumah ya? Udah di rumah ini. Berarti kita langsung meluncur. Berarti aku tekono ya, Bos. Oke, siap, tak tunggu. Oke. Matur nuwun. Nggih, Assalamualaikum. Salam. Di telepon mediator udah di TKP. Berarti kita langsung ke sana. Boleh. Kita langsung ke sana sekarang. Dapat harta karun malam-malam. Corolla SE SE 86. Bodi sama mesin sudah kita cek, kita menyocokkan antara BPKB dan nomor angka. Ya, jadi inilah dia hasil perburuan tadi malam kita, dan akhirnya kita mendapatkan Corolla SE Saloon ya, atau orang Indonesia enaknya ngomongnya SE Salon. Nah, ini tahun 86 ya, jadi ya lahir setelah Corolla GL. Jadi banyak orang bilang ini adalah penyempurna dari Corolla GL ya, dan dia adiknya Corolla DX ya. Kemudian setelahnya lahir Corolla Twin Cam. Dan asiknya, jadi pemilik sebelumnya pakai mobil ini selama masih dinas dan sampai umur 80 tahun. Tadi malam beliau akhirnya melepaskan mobil ini, dan ceritanya beliau ini nggak ada yang berani pakai mobil ini selain beliau. Jadi ini mobil kayaknya dirawat baik-baik sama Mbah siapa ya tadi malam, jadi saya agak lupa. 36 tahun dari setelah dia dilahirkan, otomatis kondisi antara mobil satu dengan yang lainnya pasti berbeda ya, karena ini tergolong mobil sudah tua gitu ya. Jadi pasti kondisinya akan berbeda-beda, tidak akan sama gitu. Nah, disitulah yang namanya seni merawat mobil, butuh ketelatenan dan butuh konsistensi yang luar biasa. Dan seberapa jauh sih keorisinalan dari mobil Corolla SE ini, pastinya kita akan lihat satu persatu ya. Nah, kebetulan kali ini kita cari tempat yang lebih luas, jadi kita berada di Bandara JB Sudirman ya, dan kebetulan hari ini lagi off karena masih terkena dampak pandemi gitu. Nah, oke, kita explore aja mobil ini mulai dari depan gitu. Kalau dari depan kita lihat dulu lampunya. Oh, lampunya ini Koito Japan. Jadi ini untuk lampu depan sebelah, berarti kalau dari sisi mobil ini lampu depan sebelah kiri ini masih Koito Japan asli ya.
Oh ya, untuk bedanya sama Corolla GL, kalau untuk dari kelihatan dari headlampnya sama lampu sennya, kalau lampu sennya ini untuk Corolla GL dia lebih sempit, dia lebih kecil. Dari untuk SE dia lebih lebar ke belakang seperti ini, jadi lebih luas. Dan ini lampu utamanya dia masih orisinil. Kemudian lampu depannya ini sen depannya Toyota Japan Koito, ini juga orisinil juga. Ini sebelah kiri ya. Oke, kita lihat yang sebelah kanan mobil. Untuk lampu yang sebelah kanan, kayaknya ini udah pernah diganti. Mungkin ini udah pernah pecah dan ya kurang tahu juga sejarahnya. Tapi ini dia udah dia ganti. Jadi nggak seperti yang sebelah kiri, dia Koito asli. Ini bukan, jadi udah gantian. Tapi untuk lampu ritingnya dia masih Koito. Jadi sama kayak lampu riting yang sebelah kiri Koito, ini juga sebelah kanan juga Koito Japan punya. Terus kemudian lari ke sebelah kanan mobil. Coba. Nah, ini untuk kanan mobil kita kelihatan dari velg sendiri ya. Sebenarnya kita untuk velg sendiri kita ada velg orisinilnya, yaitu pakai velg kaleng dan menggunakan dop ya, menggunakan dop tutup dop gitu ya, dan dopnya kita bawa. Nah itu kita sengaja kita bawa dopnya aja. Cuman untuk velgnya memang kita simpan sama dopnya kita simpan biar lebih aman ya. Karena untuk saat ini kita akan review dulu. Kang, ngarit Kang? Oh nggih, kula mboten ngarit. Tugel arite. Monggo, nggih. Arite tugel. Nah, akhirnya kita pasangkan velg aluminium seperti ini ya. Kita pasangkan velg racing ya. Nah, ini kita pakai ring 15 185 per 60. Nah, untuk bagian kanan mobil sebenarnya ini ada sepet-sepetan seperti ini ya. Kalau di kamera kelihatan apa enggak? Nah, ini sebenarnya dari pemilik sebelumnya dia pernah sepet-sepet dan kita sempat amplas biar kelihatan, biar dempulnya seberapa tebal. Tapi ternyata nggak tebal. Jadi kita udah amplas, tinggal kita sepet. Karena untuk keseluruhan cat yang lain itu masih bagus. Jadi untuk yang seperti ini kayaknya kita mending sepet aja gitu. Terus untuk sebelah, nah ini asiknya ya, untuk mobil udah 36 tahun, kelihatan nggak di kamera? Ini untuk garis bodinya ini, wah lempeng banget. Ini garis bodinya lempeng banget ya. Jadi masih nutnya itu masih dalam nih. Cek, nah ini masih nutnya masih dalam. Ini side body moldingnya masih terpasang dan masih rapet ya. Jadi nggak istilahnya, kalau mobil yang udah tua biasanya ini kan dia udah pada lepas ini lemnya ya, dan ini masih bagus. Cuman ini sayang harusnya ada tulisan 12 valve ya. 12 valve di bagian set body molding sebelah belakang, cuman ini kehapus, tapi yang sebelah kiri itu ada gitu. Jadi mobil ini kan bedanya sama Corolla GL, dia udah 12 valve ya. Bedanya kalau GL itu masih 8 valve gitu. Jadi ini memang mesinnya udah ganti dari Corolla yang GL itu dengan kode mesin 2A. Nah, ini udah ganti pakai 2E gitu. Terus nah ini kita lihat mobil yang udah 36 tahun, kita lihat dari pelipit kacanya. Coba bisa didekatkan kamera. Nah, ini untuk pelipit kaca, ya? Ini untuk list kaca ya. Oh ya, bedanya lagi. Ini kan Corolla SE ya, bedanya sama Corolla GL. Kalau SE ini udah pakai list chrome muter seperti ini. Dari talang, terus kemudian list pintu, ini udah pakai chrome. Dan asiknya, ini biasanya Corolla udah 36 tahun ke atas, ini dia udah nggak seperti ini. Jadi dia udah lepas gitu ya, udah lepas lemnya, dan ini masih lengket banget. Jadi masih masih rapi, dia masih rapi, terpasang rapi, dan dia nggak copot-copotan gitu. Dan ini ini kalau menurut saya keren sih. Ini dari pelipit kacanya ya, kelihatannya dari pojokan-pojokan seperti ini biasanya dia lepas gitu. Terus kemudian ini ada handle chrome-nya ya, aslinya ini kalau GL nggak ada. SE ini pakai chrome seperti ini, dan ini masih bagus, terpasang rapi. Terus kamera lagi, lihat ya, karena ini kita dapatkan malam-malam ya, jadi sebenarnya kita agak keterbatasan untuk penglihatan tadi malam untuk pencahayaan, karena mobil ini terletak di gudang dan hanya dipanasi sama mbahnya itu loh gitu. Jadi ini kita lihat untuk talangnya. Nah, ini talangnya kelihatan ya. Nah, ini untuk nut-nutnya ini masih ada, masih utuh. Jadi kalau mobil-mobil ini kan full press body ya, jadi las-las nitiknya itu masih ada, masih utuh gitu. Dan ini chrome-nya semuanya nempel, bagus, rapi, dan nggak ada yang copot-copotan. Nah, ini talangnya seperti ini nggak tahu ini talang
aslinya atau enggak. Oh, ada Corolla SE, berarti ini ada emblemnya Corolla SE, tapi dia seperti ini ya. Nah, ini masih asli juga, ini belakang juga asli juga. Jadi keempat-empatnya kayaknya talang airnya ini asli Corolla SE itu. Terus kita lari ke bagian belakang. Nah, ini kita sempat amplas juga. Jadi ada sepetan juga di bagian sini, kita amplas biar seberapa jauh kita lihat orisinilnya. Ternyata ini masih cukup ngaleng, dan sebenarnya karena kurang rapi aja yang ngecat waktu itu gitu, yang apa namanya, yang dia sepet waktu itu kurang rapi. Jadi ini kita nanti sepet lagi yang bagus gitu. Nah, ini untuk natnya masih dalam, belakang sampai depan, tahun udah 36 tahun masih lempeng banget gitu. Nah, untuk bagian belakang biasanya kita lihat ya, untuk mobil-mobil tua sendiri kan karet-karet seperti ini biasanya udah kalah ya, apalagi ini udah 30 tahun lebih udah kalah, dan ini masih bagus, masih rapat. Dan untuk list chrome-nya ini muter semuanya masih bagus, masih rapi, jadi nggak ada yang copot-copot atau mengelupas, dan karetnya juga nggak getas nih kelihatan. Ini masih nempel bodi dan nggak ada yang bocor. Nggak. Nah, ini untuk apa namanya, celah seperti ini masih bagus. Dan lari ke belakang, dan ini untuk lampu-lampu belakang seperti ini rapi banget, dan nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak ya. Dan ini emblemnya Corolla masih ada. Ini ada ngelupas seperti ini sedikit ya, kita akan poles juga. Sayang ini karena cat-catnya masih bagus gitu loh. Jadi ini yang seperti ini aja kita sepet, yang harusnya yang sewarna sama bodi gitu, yang kita cari tukang sepet yang bagus lah. Emblem Toyota, emblem Corolla masih terpasang rapi. Dan ini untuk belakang ini adalah lampu apa namanya nih, lampu plat nomor ya. Lampu plat nomor ini bedanya sama Corolla GL. Kalau GL itu lampu plat nomornya hanya kecil seperti ini ya. Jadi untuk SE ini diperlebar seperti ini. Jadi garnisnya dibesarin untuk lampu plat nomor gitu ya. Jadi dari belakang sedikit lebih mewah untuk Corolla SE. Dan ini emblem SE Saloon dari belakang. Terus kemudian ini bagian belakang ya. Kita lari ke sebelah kiri mobil. Sebelah kiri mobil pun kelihatan itu ya, untuk nut bodinya itu lempeng banget ya. Dari belakang sampai depan ini lempeng banget. Bener-bener masih nutnya masih bagus, masih nyatu gitu. Terus kemudian sama seperti yang sebelah kiri, ini untuk pojokan-pojokan seperti ini apa namanya. Nah, pojokan seperti ini untuk karet-karet list pintunya ini masih bagus gitu. Jadi untuk chrome-nya sampai bagian sini pun masih rapi, dan nutnya bagus banget. Apa namanya, nah ini tilas nitiknya itu masih bagus banget. Itu masih kelihatan nih untuk talang airnya. Jadi masih benar-benar utuh. Dan untuk apa namanya ini, untuk bagian atasnya ini masih bagus juga, mulus juga. Jadi mobil ini nggak ada cat yang bleduk, nggak ada, cuman sepet-sepet nanti akan kita rapikan. Untuk kondisi sebelah kiri hampir sama seperti yang sebelah kanan, dan hanya ada sepet-sepet yang perlu kita rapikan sedikit. Oh ya, untuk sebelah kiri PR-nya di sini nih. Nah, ini ada bumper apa namanya, fendernya yang perlu kita rapikan. Ini kita amplas sudah, dan kita nanti kita sepet yang bagus. Ini bagian apa, washer ya. Washernya ini masih nempel dan bagus ya. Cuman belum berfungsi, nanti kita cari jalurnya. Ini nggak fungsi, cuman masih nempel, masih bagus. Biasanya untuk tahun-tahun sekian itu udah nyoplok gitu lah ya. Nah, oh iya, bagian depan ini list kacanya juga masih bagus, tanpa sealer juga masih utuh, masih bagus. List chrome-nya juga terpasang rapi. Oke, kita lihat untuk interior. Nah, kita buka untuk interior. Wah, kayaknya agak gelap ya untuk dalam. Nah, ini kondisi interiornya seperti ini. Yang pertama begitu, kita buka untuk bagian interior. Yang pertama kita lihat joknya. Wah, ini joknya masih utuh semuanya, kain ludru seperti ini masih utuh, dan tidak ada yang sobek. Kita lihat dari sebelah sini tuh tidak ada, sampai ke bawah-bawah ini semuanya masih utuh. Jadi nggak ada yang sobek, nggak ada yang retak-retak ya. Ini tuh bagian jok depan, kemudian bagian belakang juga bisa di-shoot, itu semuanya utuh, nggak ada yang sobek-sobek. Jadi plafon pun juga sama, plafonnya ini masih utuh, jadi nggak ada yang turun, nggak ada yang sobek. Dan lampu ininya juga nyala. Ini untuk lampu kabinnya juga nyala. Nah, untuk setirnya ini sayang banget, di covernya udah jelek seperti ini, tapi ini setir orisinil ya. Dan klaksonnya nyala. Terus kemudian, oh ya, tadi saya taruh di sini, ini untuk emblem setir ini copot
Dan ini bisa dipasang seperti ini. Ini aslinya ada emblem seperti ini harusnya. Tapi ini copot, sayang kalau hilang, nanti kita lem lagi, kita taruh sini. Ini setirnya orisinil, dan kita lihat untuk bagian dashboardnya. Nah, ini masih ada Jepangnya, bro. Wah, ini masih ada Jepangnya nempel seperti ini, keren banget ya. Kemudian pedometernya, jadi untuk RPM-nya dia masih fungsi, kemudian kilometernya juga masih fungsi, logo charging atau akinya masih fungsi, bensin semuanya berfungsi, temperatur juga semuanya berfungsi. Tadi kita pakai semuanya berfungsi normal. Dan kemudian untuk dashboardnya, bisa dilihat dashboardnya, kelihatan ini nggak mantul nggak dari cahaya karena agak feedback mungkin ya, sedikit feedback ya. Cuman ini utuh semuanya nih. Jadi untuk dashboard semuanya utuh. Terus kemudian dari kisi-kisi AC, nah lihat ini mungkin dari Twitter ya, ini kisi AC-nya sebelah kiri utuh, bagus, kencang juga. Sebelah tengah ada 2 utuh, kemudian bagian dashboard. Nah, asiknya mobil 80-an ini untuk Corolla SE ada kisi-kisi AC untuk bagian dashboard seperti ini, kanan kiri. Jadi untuk sopir ini bener-bener dibikin nyaman, semburannya nyaman, dan juga dari bawah juga ada. Nah, ini untuk semburan AC dari bawah setir juga ada. Jadi ada banyak banget lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kisi-kisi AC untuk bagian dashboard. Jadi bener-bener dimanjakan untuk AC-nya. Ini jam digital juga hidup ya. Nah, ini jam digital juga nyala. Nah, ini kalau di-on kan jam digitalnya ini nyala ya. Walaupun ini tahun-tahun 86, tapi ini udah sedikit modern, dia udah pakai jam-jam digital. Ini untuk semburan-semburan AC komplit ya. Ini ada untuk bagian kepala. Terus kemudian ini untuk flow-nya. Terus kemudian ini AC-nya, kecepatannya sampai 1, 2, 3 high gitu ya. Nah, ini komplit banget. Terus kemudian ini ada lighternya juga ada. Terus ini sebenarnya harusnya tipnya nggak seperti ini, cuma sama pemiliknya sudah diganti pakai double din seperti ini. Untuk speakernya itu masih pakai speaker Panasonic orisinil. Terus apa lagi? Oh ya, ini untuk locknya masih berfungsi. Jadi kalau untuk Corolla SE, jadi kalau misal ini kan udah mesin mati ya. Nah, kalau untuk nyabut kunci harus dipencet ini terus diputar ke belakang gitu. Jadi biar arusnya itu udah bener-bener keputus. Jadi nggak, misalnya mobil didiemin 2 hari, lama-lama bisa habis kalau nggak sampai ke lock seperti ini gitu. Nah, asiknya lagi, ini kelihatan nggak? Ini mobil untuk indikator pintunya masih nyala. Ini ada tulisan door. Nah, ini masih nyala merah kalau pintunya dibuka. Kalau ditutup ini langsung mati. Untuk spion sendiri dia masih pakai model-model seperti ini ya. Kalau sekarang dipakai sama Vios Limo. Jadi dari belakang, dari dalam itu bisa disetel untuk kurang keluar apa kurang masuk seperti itu. Kemudian untuk door trim. Untuk door trim, nih untuk list door trimnya bagian dalam juga pakai list chrome seperti ini, dan ini masih rapi, dan keempat-empatnya ini masih ada. Dan untuk door trimnya sendiri masih rapi-rapi seperti ini. Jadi ini masih utuh semua, hanya agak bladus bagian sini ya. Terus kemudian ini akan kita carikan ya. Jadi saya lihat juga di marketplace ada yang coklat seperti ini. Ini keempat-empatnya ada utuh, cuman ini bagian sopir ini dia copot gitu. Dan yang kita tadi sudah bilang, kita mau lihat bagasinya. Kita buka bagasi dari bagian sini. Nah, buka bagasinya. Nah, ini untuk bagian bagasi bagian dalam. Nah, kita lihat untuk list seperti ini ya. Untuk sealer-sealeran bagian bagasi ini masih utuh semua sampai bagian bawah sini. Nah, ini masih utuh seperti ini. Jadi ini nggak ada yang keropos, ini semuanya masih aman. Nah, ini untuk bagian bagasinya. Terus kemudian ini dibawain, jadi sama bapak mbahnya ini udah dibeliin filter udara, cuman belum sempat terpasang. Dan ini ada dudukan aki juga, dan kita buka untuk bagian bagasi, kita lihat. Nah, kondisinya ini masih bener-bener utuh, dan ini ada ban serepnya. Jadi tidak ada kropos ya untuk bagian bagasi bagian dalam. Ini juga untuk bagian ban-ban bisa dilihat. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, ini ada obengnya di sini. Nah, kondisinya seperti itu. Itu masih tergolong utuh ya, dan ini ada untuk penutup, pasang aja. Kelihatan nggak ini kamera? Nah, kondisi bagasi seperti ini, kita tutup. Tinggal terakhir kita buka untuk kap mesin. Oke, kita buka untuk kap mesinnya ya. Nah, ini ada buat
penahannya. Mesinnya ini pakai 12 katup, 12 valve, dan kondisi mesin ini kering, tidak ada kropos. Jadi ini dari deksel pun kondisi packing dekselnya dia masih utuh, nggak ada rembesan-rembesan oli. Kemudian dari packing carter bagian bawah itu juga nggak ada rembesan oli, mungkin bisa disut untuk bagian bawah. Nah, ini masih benar-benar bersih, dan kita sempat cuci tadi untuk bagian sini, kita sempat cuci supaya benar-benar bersih dan kinclong ya teman. Untuk bagian mesin ya apa adanya seperti ini, tinggal kita bersihkan. Jadi ya ini orisinilnya seperti ini warnanya gitu. Nah, dengeran nggak? Ini untuk suara mesinnya masih halus banget. Jadi nggak ada suara-suara tak suara aneh gitulah bagian mesin. Ini mesinnya masih benar-benar halus ya, walaupun ini mobil masih pakai platina ya, belum pakai CDI. Oh ya, terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga semakin sehat selalu, kemudian rezeki semakin bertambah, berkah dan barokah tentunya. Tapi yang belum subscribe, subscribe ke kita biar kita lebih kreatif lagi untuk membangun channel ini biar lebih besar lagi. Nah, mungkin itu review singkat dari kita tentang Corolla SE Saloon ini. Buat yang penasaran juga sama harga dari mobil ini, bisa japri ke kita ke WhatsApp yang ada di deskripsi. Kalau enggak, komentar di kolom komentar. Yang pasti kalau cocok mobil ini ya kita jual. Yang penting harganya cocok. Mungkin itu dari kita. Ketemu lagi kita di session selanjutnya, di video kita selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.